Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses belajar mengajar, salah satu faktor yang menjadi penunjang berhasilnya atau tercapainya tujuan pembelajaran adalah sebuah media yang kita gunakan. Saat ini media pembelajaran sangat beragam jenisnya. Salah satunya adalah media pembelajaran berbasis multimedia, di mana media pembelajaran berbasis multimedia adalah media yang menggabungkan pemanfaatan media gambar, media suara, ataupun video dan film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis multimedia dengan bantuan aplikasi VideoScribe. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari simak pembahasan berikut ini. Ini adalah icon dari aplikasi VideoScribe yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Untuk link download sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Setelah terinstall, kita bisa buka langsung aplikasinya. Ini adalah halaman login. Di sini kita harus memasukkan email dan password yang sudah terregistrasi. Akan tetapi bagi sahabat sekalian yang mendownload dan install aplikasi dari link yang saya berikan di deskripsi, maka tidak perlu memasukkan lagi email dan passwordnya, tinggal klik saja login. Ini halaman awal dari projectnya, kita bisa klik untuk membuat project baru, dan bisa dilihat pada halaman awal ini kanvasnya masih berwarna putih dan dapat kita rubah sesuai keinginan atau selera kita. Di sini bisa kita lihat beberapa tekstur dan warna pilihan yang kita bisa pilih sesuai selera kita. Selanjutnya pada icon ini kita bisa memilih sesuai selera kita bagaimana cara kita memunculkan tulisan ataupun gambar. Ini adalah animasi-animasi yang pernah saya gunakan. Selanjutnya pada icon ini kita bisa menambahkan rekaman suara. Kita tinggal klik tombol record, atau kita bisa ambil dari media penyimpanan ataupun kita cari di internet. Kemudian ini untuk menambahkan lagu ataupun suara yang berupa MP3, kita bisa ambil juga dari internet ataupun media penyimpanan kita. Pada menu ini kita bisa menambahkan grafik seandainya kita dalam video pembahasan atau video pembelajaran akan menampilkan grafik. Selanjutnya pada icon T kita bisa menambahkan tulisan yang akan kita tampilkan dalam video. Di sini kita bisa memilih berbagai macam bentuk huruf ataupun bentuk font. Kita bisa lihat ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan sesuai selera kita. Kemudian kita juga bisa memilih warnanya sesuai dengan selera kita. Selanjutnya pada icon ini kita bisa menambahkan gambar. Ini misalnya gambar yang sudah pernah saya gunakan. Kita bisa ambil dari media penyimpanan ataupun internet ataupun dari library dari aplikasi VideoScribe. Di sini misalnya untuk tanda panah ada banyak pilihan. Kemudian ada juga misalnya untuk icon-icon seperti bisnis, ada berbagai macam pilihan di sini. Kemudian misalnya akun media sosial juga ada berbagai macam pilihan di sini bisa kita gunakan. Selanjutnya ada menu save. Pada menu ini kita bisa menyimpan project kita yang belum selesai ataupun kita bisa menyimpan project kita dalam bentuk format PDF. Selanjutnya di sini ada menu preview yang kita bisa gunakan untuk melihat hasil kerja kita dari awal sampai akhir tadi, dan ada juga menu share. Di sini kita bisa menggunakannya untuk merender video ataupun men-share langsung video yang telah kita buat ke akun media sosial. Ada juga di sini tombol-tombol yang berfungsi untuk menggeser ataupun merubah ukuran tampilan dari kanvas kita. Baik, kita langsung saja mulai praktek membuat video pembelajaran. Awalnya saya mau rubah dulu
warna kanvasnya saya gunakan warna merah. Kemudian saya akan menambahkan sebuah tulisan. Di sini misalnya saya gunakan tulisannya adalah penerapan materi sistem pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Saya gunakan di sini misalnya tulisan ini berwarna putih. Oke, ini dia hasilnya. Saya atur dulu posisi dan ukurannya. Kemudian saya ke menu properties. Di sini saya akan mempercepat tayangannya. Kemudian saya ubah animasi penulisannya. Terakhir saya atur posisinya di tengah-tengah. Kita preview. Dan ini adalah tampilan dari tulisan yang baru saja saya buat. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah gambar. Saya gunakan di sini gambar tanda panah, tapi saya cari gambar tanda panah lainnya. Saya mau cari dulu. Saya gunakan gambar tanda panah yang bentuknya, saya cari dulu. Baik, saya gunakan yang ini. Kemudian saya atur ukuran dan posisinya, saya putar. Ini bisa sesuai selera kita. Oke, cukup. Kemudian saya ke properties, saya atur kecepatan tayangannya, kemudian animasinya saya pilih ini. Selanjutnya kita preview. Oke, bentuk atau cara menggambarnya seperti itu. Selanjutnya saya tambahkan lagi tulisan. Misalnya saya tambahkan contoh penerapan sistem persamaan linier 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya pilih warnanya putih. Kemudian saya atur posisinya. Selanjutnya saya ke menu properties. Kita atur kecepatan tayangannya, kemudian cara menuliskannya saya gunakan tangan kiri. Oke, kita preview. Ternyata terlalu cepat, kita rubah lagi waktunya. Kita preview lagi. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya saya mau tambahkan lagi gambar tanda panah di sini. Saya coba cari tanda panah yang lain. Misalnya tanda panah yang bentuknya seperti oke, kita pilih-pilih dulu, pilih sesuai selera kita. Saya pilih yang tanda panahnya ada 3. Nah, ini. Oke, kita perkecil dulu ukurannya. Kemudian saya putar dulu. Oke, kita pindahkan tempatnya. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian saya ke properties, saya atur waktu untuk penayangannya. Cukup, kita preview. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan gambar. Di sini saya coba gunakan gambar yang udah pernah saya gunakan. Atur ukurannya, kemudian posisinya. Selanjutnya ke properties, saya mau ubah cara tayangnya. Saya ambil dari sebelah kiri, kemudian menggunakan tangan. Oke, kemudian waktunya agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Cukup,
Kita preview. Oke. Selanjutnya saya tambahkan satu buah lagi gambar dari library atau gambar yang sudah pernah saya gunakan. Ya. Kita tunggu. Kita atur posisi dan ukuran. Kembali, ini masalah sesuai selera kita. Kita perkecil atau kita percepat waktu tayangnya. Kemudian masuknya saya minta dari kanan ini. Saya mau dari kanan, kemudian oke. Kita preview. Cukup. Selanjutnya saya mau tambahkan lagi di sini sebuah kalimat. Oke, saya tuliskan di sini. Saya copy dari PowerPoint yang sudah pernah saya buat. Jadi kita bisa lakukan copy paste ataupun kita bisa ketik ulang dari awal. Saya pilih warnanya biru. Oke. Ternyata ini tulisannya terlalu panjang. Kita edit lagi di properties. Kita bagi menjadi 3 baris. Oke, saya letak kursor di sini. Saya enter. Sekali lagi. Oke. Waktu tayangnya kita percepat. Kemudian animasi penulisannya saya gunakan spidol ini. Oke. Kita preview. Ini hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya. Setelah semua dirasa cukup, kita bisa preview pekerjaan kita dari awal tadi, atau bisa juga kita preview per tayangan atau per slide. Jadi di sini juga ada menu previewnya. Kita preview dari awal saja. Kita lihat bagaimana hasil akhir dari video yang kita buat. Sekali lagi sahabat sekalian, video seperti ini bisa kita buat dengan berbagai macam variasi sesuai dengan selera dan imajinasi kita. Silahkan kita tuangkan ide-ide kita di dalam video ini. Selanjutnya, setelah kita review dan kita merasa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, kita bisa klik tombol share. Kita bisa simpan video kita atau bisa kita bagikan ke channel YouTube, akun Facebook ataupun PowerPoint. Tapi di sini saya pilih saya simpan saja. Tentukan dulu format videonya, kemudian kualitasnya, kemudian saya pilih simpan di desktop saja. Kemudian setelah semua itu proses render akan berjalan. Nah, pada proses render ini akan memakan waktu yang cukup lama tergantung dari durasi video yang kita buat. Semakin panjang video yang kita buat, maka waktu untuk merender ini akan semakin panjang pula. Demikian pula sebaliknya. Kita tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Setelah proses render selesai, aplikasi video scribe-nya saya tutup. Saya kembali ke desktop karena tadi saya menyimpan videonya di desktop. Ini dia. Kita bisa buka, kita lihat bagaimana hasil pembuatan video kita. Dan ini adalah hasilnya, sudah bisa kita tonton ataupun sudah bisa kita bagikan dengan men-share di akun media sosial kita. Demikian video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video pembahasan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Tidak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.